Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Pada video kali ini kita akan review all new Honda BR-V. Ya, ini adalah tipe paling tinggi prestige yang dilengkapi dengan fitur Honda Sensing. Nah, bicara soal Honda BR-V itu di generasi pertama. Kita cerita dulu ya awal-awal. Dia itu mengambil basis atau platform dari Honda Mobilio, yang Honda Mobilio itu mengambil basis dari Honda Brio. Dan mereka tuh saling sharing platform kalau yang dulu. Nah, tapi kalau untuk yang BR-V terbaru ini, dia itu bisa dibilang, yang info yang saya dapat itu mendapatkan platform yang independen sendiri, belum dipakai di mobil Honda yang lain manapun. Karena sebelum Honda BR-V ini launching kemarin, Honda sempat merilis mobil konsep yang diberi nama Honda N7X, yang sebenarnya itu adalah basis dari BR-V terbaru ini. BR-V ini mengalami peningkatan sejumlah fitur dan dimensinya itu membesar dari yang generasi sebelumnya, mulai dari lebarnya, kemudian panjang, tingginya, dan ground clearance-nya itu bertambah dibandingkan generasi sebelumnya. Bisa dilihat, BR-V terbaru ini menerapkan desain terbaru dari Honda, yang ini tuh terlihat lebih tegas, lebih futuristis, dan lebih canggih kelihatannya. Bisa dilihat dari penggunaan lampunya. Memang Honda sebelumnya sudah menerapkan lampu yang mengotak seperti ini, tapi di sini dibuat lebih sipit lagi dan di RL-nya dipindah di bagian atas sini. Untuk lampu sennya tetap menggunakan halogen. Kemudian untuk lampu jauh dan lampu dekatnya dia menggunakan multi reflektor LED. Ini untuk tipe Prestige. Kemudian di sini grillnya, dia ini sebenarnya antara hitam doff yang sedikit gloss, tapi nggak sepenuhnya itu dia glossy di bagian sini. Ini yang kita review saat ini adalah warnanya itu agak sedikit grey ya. Ini bukan warna putih, ini sedikit agak grey seperti itu, grey yang muda. Kemudian di sini juga dia dilengkapi dengan fog lamp. Fog lampnya sudah LED. Kemudian kita bisa lihat dari bagian samping ini ya, kelihatan dari bentukan kap mesinnya sudah lebih tegas ya, karena dia sedikit lebih mengotak. Di sini ada over fender berwarna hitam doff. Dan ini BR-V itu, kalau kalian yang belum tahu, dia ini adalah LSUV, low SUV. Ya, segmentasi LSUV di Indonesia itu memang agak mepet-mepet dengan LMPV ya. Jadi segmentasinya itu agak sedikit mepet dengan MPV low kebanyakan di Indonesia. Karena dengan dimensi yang besar seperti ini, ada 3 row di mobil ini, bisa memuat 7 orang di dalamnya. Sebelum kita bahas keseluruhan dari bagian samping, kita lihat dulu mesin yang digunakan oleh mobil ini. Oke, dia juga BR-V sekarang itu menggunakan mesin baru. Oke. Oh, panas. Oke. Mesinnya tetap berkapasitas 1500 cc, 4 silinder non turbo. Dia masih normally aspirated engine. Mesin ini menghasilkan tenaga 121 PS dan torsi 145 Nm. Nah, kenapa saya bilang ini adalah mesin baru? Karena untuk yang mesin lamanya, BR-V itu menggunakan mesin SHAC. Nah, sekarang dia menggunakan mesin yang konfigurasinya itu DHAC, sama seperti dipakai di Honda City Hatchback, Honda City Sedan, dan di BR-V ini. Untuk dari bagian ruang mesin ya seperti standarnya Honda. Di video-video saya sebelumnya sudah saya beritahu ya seperti apa kondisi ruang mesinnya Honda. Di bagian sini dia tetap dilengkapi dengan peredam yang cukup tebal. Kalau untuk dari bagian ruang mesin, ini belum dicat warna bodi. Oke. Panas. Dan kapasnya ini cukup berat. Untuk dari bagian samping tadi, dia menggunakan velg berukuran 17 inci dengan lebar tapak 215, aspek rasionya 55, ringnya ring 17. Dan saya suka di sini dia pakai ban Brixton Turanza. Dia yang tipenya baru T05A. Dan ini bannya sangat comfort, minim noise, dan pas banget dipasangin di BR-V yang harganya sudah
cukup mahal di 300-an jutaan. Samping lagi di sini ada kayak side skirt ya, di bagian sini ada moldingan hitam doff. Dia sudah pakai yang akses keyless marquee-nya Honda. Kalau mau masuk pintu tinggal di grab bagian handle dalamnya. Di spion dia ada sen LED yang modelnya ini strip baru ya, bentuknya yang baru dibandingkan dengan Honda-Honda yang sebelumnya. Kemudian dari sisi belakang sini lagi, sebenarnya kalau dilihat ya dari sisi samping masih agak ada kemiripan dengan BRV yang generasi sebelumnya. Di bagian atas ada sedikit bentukan aksesoris kayak roof rack di sini. Di belakang tampilannya ini sih yang menurut saya menjadi kekurangan dari BRV yang tipe prestige ya. Kita ngomong tipe paling tingginya. Karena kalau dari belakang sini tuh kayak kelihatan bener-bener polos, nggak ada aksesoris-aksesoris yang menunjukkan mobil ini tuh spek tertingginya. Karena untuk di sini aja dia nggak dilengkapi dengan spoiler tambahan ataupun body kit di bagian belakang sini yang membuatnya lebih agresif kelihatannya. Dia polos banget untuk yang tipe Prestige ini. Di sini ada logo Prestige, kemudian lampunya ada LED bar. Yang disayangkan memang lampu sennya masih menggunakan bohlam biasa. Untuk lampu mundurnya juga sama. Ini pakai bohlam biasa. Jadi yang lampu malam dan lampu remnya itu yang menggunakan LED bar. Sekarang kita lihat bagasinya. Ya, bagasinya yang pasti ini sedikit lebih besar daripada yang generasi sebelumnya. Di sini ada tray. Traynya ini bisa bermanfaat buat kalian kalau ingin buat bangku baris ketiganya menjadi rata lantai. Ya, jadi kalau ini ditaruh di bagian atas, dia akan terlihat seperti rata lantai sampai ke depan. Tapi kalau kalian ingin space yang lebih lega, ini bisa dicopot dan penyimpanan space bagasi kalian akan sedikit lebih ke dalam lagi. Untuk ban serep dia dilengkapi di bagian bawah kolong mobil ya. Kalau untuk akses ban serepnya bisa lewat baut yang ada di bagian sini. Sini. Space tire. Jadi kalian bisa akses ban serep lewat sini. Kelengkapan di ruang bagasi, di sini nggak ada lampu bagasi. Tapi di sini kalian disediain power outlet 12 volt kalau ingin pakai vacuum cleaner ataupun penumpang di baris ketiga ini ingin ngecas gadgetnya. Sekarang kita lihat di bagian interior. Karena mobil ini tipe tertinggi, Prestige, yang dilengkapi dengan fitur Honda Sensing, fitur radar canggih yang dimiliki oleh Honda. Oke, sekarang saya sudah berada di interior Honda BRV terbaru. Saya lupa jelasin di bagian luar tadi ya, karena memang mobilnya sudah hidup. Kuncinya, dia bukan hanya keyless marquee, dia ada fitur remote engine start dan walkway lock. Jadi kalau kalian lupa mengunci mobil, kalian pergi, mobil akan otomatis terkunci. Dan fitur remote engine start yang kalian tahu, dia bisa menghidupkan mobil ketika kalian di luar. Kalian langsung bisa hidupin mobil dengan tinggal menekan tombol hold di bagian remote sini. Mobil akan dalam keadaan hidup, tapi kondisi tersebut mobil tidak bisa dijalankan kalau kalian nggak masuk ke mobil dan tekan tombol engine startnya lagi. Kemudian hal yang paling saya suka di mobil ini adalah karena dia adalah LSUV, dia adalah LSUV pertama di Indonesia yang menerapkan fitur semi-autonomous di kelasnya. Karena dia sudah lengkap dengan fitur Honda Sensing. Kalian bisa lihat di bagian setir sini, dia ada fitur adaptive cruise control dan lane keeping assist. Jadi, mobil ini bisa menjaga jarak antara mobil di depan, menyesuaikan gas kecepatannya itu dengan mobil di depan. Kemudian dia bisa mengintervensi setir. Jadi kalau kalian keluar jalur, dia akan mengarahkan setir lagi ke jalur yang benar. Jadi fungsinya itu sebenarnya bukan kalian bisa berkendara tanpa menginjak gas ataupun melepas tangan di setir secara full, enggak. Fitur ini bermanfaat ketika kalian berjalan di tol, kalian ngantuk, posisinya itu kan mobil sudah tidak terkendali lagi. Nah, fitur ini akan mengintervensi setir, memberikan peringatan dan langsung mengarahkan setir mobil ke jalur yang sesuai dengan marka jalan. Dan fitur adaptive cruise controlnya
berfungsi sebagai untuk menjaga jarak antara mobil di depan. Dan sebenarnya fitur ini tuh bisa dikategorikan sebagai fitur yang semi autonomous tadi. Mobil ini bisa berjalan sendiri lah. Itu kata-kata mudahnya, mobil ini bisa berjalan sendiri dengan fitur-fitur semi autonomous dari Honda Sensing-nya. Nah, kalau kita bicara fitur yang ada di dalam mobilnya, dia juga cukup lengkap ya, karena memang tadi sudah ada cruise control, terus ada audio steering switch di bagian setir, kemudian lampunya juga sudah auto, wiper memang belum auto, kemudian di bagian sini dia ada power outlet ya, 12 volt, kemudian ada untuk USB 2 buah di bagian depan, dan ini juga bisa berfungsi sebagai colokan Apple CarPlay karena sistem audionya sudah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk transmisinya yang otomatis ya, dia tetap pakai CVT, tapi kalau yang manual dia pakai transmisi manual 6 speed. Jadi sama seperti saudaranya Honda City Hatchback, yang manual itu dia pakai transmisi yang 6 speed. Yang saya sayangkan di mobil ini memang sekarang itu pemain di kelasnya yang kita tahu masih segmentasinya itu agak mepet-mepet ya antara L SUV dengan L MPV. Seperti Toyota Veloz itu sudah pakai rem yang electric parking brake dan ada auto hold-nya. Nah, mobil ini untuk tipe tertinggi masih dilengkapi dengan rem yang manual seperti ini. Dan terkesannya ini juga cukup murahan, nggak dikasih aksen chrome ataupun sebagai lainnya, atau dikasih kulit lah biar kelihatan lebih mewah bagian sini. Tapi selebihnya kalau kita bicara soal material, dari bagian setir sini dia sudah dilapis dengan kulit, kemudian di bagian door trim sini ada bahan jahitan juga yang kulit. Kemudian di bagian dashboard sini hanya tipe Prestige yang dilengkapi dengan material soft touch di bagian sini, dan ada aksen black gloss-nya di bagian sini. Ini hanya tersedia untuk yang varian Prestige. Untuk pengaturan berkendara, nah di sini juga yang cukup saya sayangkan karena mobil ini tuh dia nggak ada pengaturan teleskopiknya, jadi cuma bisa tilt untuk BRV ini. Padahal harganya sudah 300 jutaan lebih, yang saudara hatchbacknya seperti Honda City itu kan sudah punya pengaturan teleskopik. Untuk pengaturan joknya di sini dia sudah bisa di recline standar dan juga bisa di adjustable ketinggi rendahannya. Ini posisi paling rendah saya set, bisa diposisiin seperti itu. Sayangnya memang nggak ada pengaturan teleskopik untuk mobil ini. Oke. Dan minusnya lagi, walaupun transmisinya tuh CVT khasnya Honda, dia belum dilengkapi dengan pedal shift di bagian setirnya. Jadi kurang sporty untuk mobilnya. Memang untuk fitur kecanggihan safety driving active-nya ini sudah sangat canggih, tapi fitur-fitur yang standar di Honda-Honda yang sekarang kayak pedal shift, kemudian pengaturan setir yang teleskopik, ini absen di mobil ini. Di bagian atas dia ada sun visor yang dilengkapi dengan kaca ya di sini, dan nuansanya juga plafonnya dia full black untuk yang tipe Prestige. Di sini juga ada kaca, dan di sini ada lampu baca yang masih halogen, belum pakai LED. Di sini juga spionnya masih DN night manual, jadi belum yang pakai auto dimming. Kenapa saya bicara seperti spion yang punya auto day night ataupun pengaturan setir yang teleskopik, pedal shift, karena di rentan harga 300 jutaan, menurut saya fitur-fitur tersebut harus menjadi standar untuk mobil sekarang. Kita lihat di baris kedua seperti apa mobil ini. Dan speedometernya juga ya, di sini agak kesannya nggak terlalu mahal karena memang dia belum pakai yang full TFT MID, dia masih pakai yang analog untuk RPM-nya, kemudian takometernya juga masih yang analog. Dia cuma ada layar full TFT yang kecil di bagian tengah, jadi kurang terkesan mewah untuk speedometernya. Oke, lanjut belakang. Oke, sekarang saya sudah berada di baris kedua Honda BRV ya. Di sini untuk material joknya sama seperti di depan, dia sudah pakai bahan yang kulit untuk yang tipe Prestige. Ini posisinya itu bisa dimaju mundurin. Ini posisi paling maju segini. Ini posisi berkendara saya tadi. Saya tingginya 170 cm. Ruang kaki masih ada. Untuk ruang kepala juga masih mencukupi di bagian sini. Untuk kalau kita mundurin sampai habis kursinya, ini ruangannya seperti ini. Cukup lega untuk di kelasnya, dan ini juga masih bisa di reclining sampai segini lah. Tuh, ini maksimalnya.
Itu untuk kenyamanan juga sangat nyaman mobilnya di baris kedua. Kemudian di bagian tengah sini, karena mobilnya juga sudah 300 jutaan ya, dia dilengkapi dengan armrest yang mendukung kenyamanan kalian. Wow. Saya nggak tahu bantingan suspensinya masih sama atau enggak dengan yang BRV dulu. Yang terkenal kalau dulu kan BRV itu bantingannya bener-bener hard, keras banget. Tapi kalau yang pakai platform baru ini saya belum tes. Tapi yang pasti Honda mengklaim ini sedikit lebih empuk dibandingkan yang versi dulu. Oke, untuk dari segi safety ya, yang saya lihat tadi, airbag dia ada di depan 2, kemudian pilar A tuh depan ada 2 airbag, kemudian di bagian sini juga nih dia ada set curtain airbag. Jadi airbagnya tuh sampai ke belakang. Jadi benar-benar segi safety-nya ditonjolin di BRV paling baru ini. Dari mulai segi safety active, kemudian segi safety seperti airbag itu benar-benar disupport banget oleh Honda di mobil ini. Oke. Ini posisi yang standar untuk baris kedua. Kita akan coba di baris ketiga seperti apa leganya ruang kabin di baris ketiga. Oke, sekarang saya duduk di baris ketiga. Ini joknya masih bisa di-reclinein sedikit. Kemudian ada headrest di sini. Dan untuk ruang kaki ya ini standarnya baris kedua tadi yang sudah saya set. Kaki saya masih ada space, jadi nggak mentok. Untuk paha juga masih acceptable lah, masih bisa dengan nyaman di mobil ini. Dan kaki juga masih bisa masuk ke kolong sedikit. Di sini ada cup holder, ada power outlet untuk charging, dan tetap disediain hand grip di bagian belakang. Dan di sini juga sih bisa dilihat ada airbagnya di belakang. Jadi total itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 airbag di mobil ini. Good. Sekarang saya mau coba fitur walkway lock dari mobil ini. Jadi sekarang posisinya mobilnya dalam keadaan terbuka. Saya tutup. Saya menjauh dari mobil. Dan mobil otomatis akan terkunci. Jadi kalau kalian lupa mengunci mobil, dia akan secara otomatis mengunci mobil, dan fitur tersebut bisa kalian setting di bagian instrumen cluster di speedometer. Nah, fitur selanjutnya adalah fitur remote engine start. Jadi kalau kondisi mobil terkunci seperti ini, kalian tinggal pencet tombol hold di sini. Dan mobil akan secara otomatis hidup. Nah, posisi seperti ini, mobilnya masih dalam keadaan terkunci. Jadi kalian harus masuk ke dalam mobil dan pencet tombol start stop engine buttonnya untuk menghidupkan mobilnya. Tuh, ini posisi mati. Jadi kalian harus masuk ke mobil, injek rem, dan tekan tombol engine start stop buttonnya. Nah, jadi itulah fitur-fitur yang ada di Honda All New BRV. Tapi satu lagi yang saya mau kasih lihat. Jadi tadi di interior belum dikasih lihat seperti apa settingan yang ada di bagian instrumen clusternya. Yuk. Nah, jadi di instrumen tadi walaupun saya bilang layarnya itu kecil, tapi informasi yang didapat di layar yang kecil itu sangat banyak di sini. Kalian bisa atur lewat tombol yang ada di sini. Dia ada clock dan vehicle setting. Ini pencet tombol enter. Kemudian di sini ada banyak pengaturan, bisa dari clock setup, kemudian door setup, lighting setup, keyless access setup, meter setup, driving assist system setup. Kembali lagi, dan kalau kita klik yang driver assist system setup, klik enter. Dan di sini akan muncul berbagai macam fitur Honda Sensing-nya, seperti Fading Vehicle Proximity Warning Distension, kemudian dia ada Lane Keep Assist, kemudian ada Road Departure Mitigation Setting, kemudian Lane Car Departure Notification System, ACC Vehicle Systemnya, dan kembali lagi ke yang awal. Jadi pengaturan sistem semi autonomous-nya kalian bisa dapetin di informasi layar MI di sini. Jadi informasinya cukup banyak ditampilin, tapi memang visualnya itu kurang mendukung menurut saya. Jadi kedepannya mungkin facelift dibuat layar yang full TFT MID. Jadi informasi itu akan lebih terlihat full, lebih terlihat jelas di layar yang besar. Oke,
kita buat kesimpulan tentang Honda All New BR-V ini. Jadi kesimpulannya tentang All New Honda BR-V ini, saya merekomendasikan mobil ini ke kalian yang benar-benar mencari mobil yang bisa memuat 7 orang dengan nyaman di dalam kabinnya. Dan untuk kalian yang mencari mobil dengan fitur safety paling lengkap, mobil ini menjadi jawabannya. Tapi memang dengan harga yang ditawarkan 300 jutaan lebih, fitur-fitur yang mendukung kenyamanan berkendara seperti misalnya pengaturan setir yang teleskopik, kemudian pedal shift, dan bahan interior material yang mewah itu nggak didapetin di mobil ini. Jadi dengan harga yang kalian spend segitu, kalian dapat fitur safety aktif yang benar-benar lengkap di All New BR-V ini. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like video ini jika kalian suka, komentar di bawah tentang All New Honda BR-V. Dan kalau ingin tanya-tanya tentang produk Honda, bisa langsung kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah, atau langsung kunjungin dealer Hondanya di Honda Tanjung Api-Api Palembang. Thank you for watching. Goodbye.